Dari 29 udah hampir 30 nih kan? Sampai 23. Kalau dia beneran jatuh sampai situ, panen. Kalau udah Bapak ngomong pasti jebol ya Pak. Wah ini kalau tahun 2026, ini kayak chaos loh Pak. Chaos 2026 ini. Iya gila ya 2026 ya. Kita ngomong rupiah. Rupiah tahun ini ya berarti itu udah paling tinggi harganya, paling murah kalau dibanding US. Gua kira 2026 lu mau ngomongin dari perang Iran. Bukan. Makanya iya dulu gua. Dampaknya sebenarnya emang dari sana mungkin ya. Iya. Mungkin ya. Tapi iya sih rupiah sekarang gila sih. Rupiah itu parah. Terus kita ngomong di mungkin di market kripto. Market kripto juga lagi yang gue baca emang lagi chaos juga. Itu gua nggak tahu. Nggak ngikutin sama sekali. Ya siapa lu nggak ngikutin sama sekali kalau kripto ya? Enggak. Yang lu ikutin ada apa satu? Saham. Nyangkut. Satu kata untuk saham, nyangkut. Gue juga nyangkut. Soalnya apa gue denger dan gue baca juga ya di Indo kan emang lagi turun banget sahamnya. Iya tapi kalau saham nyangkut gue nggak peduli sih. Karena kan gue emang untuk long term banget. Iya emang sih. itu prinsip gue itu tabungan anak. Berarti tabungannya sekarang udah berapa buat anak ya Pak? Ya, pokoknya kayak kondisi sekarang gue beli terus. Jatuh gue beli, naik gue beli. Karena prinsip gue nabung. Jadi gue gak peduli. Kalau misalkan saham gak terlalu peduli, nih yang Bapak peduli banget. Gold. Gold gak kemana-mana, boring. Iya boring. Cuma naik turun di situ aja. Ya elah, naiknya kagak mau, turun kagak mau. Kalau gold gue boringnya bukan itu. Gold gue boringnya karena ya kan gold lo tau sendiri gue udah gak nyentuh gold. Selain pakai iSignal. Benar. Udah semenjak iSignal kan, gold udah gak sentuh lagi. Channel yang gue pakai nggak banyak. Jadi gue kalau lagi buka lihat akun yang gold gue ya, akun khusus iSignal, boring banget transaksinya dikit. Udah transaksinya dikit, udah gitu, ya lu tahu lah kondisinya. Tahu. Karena gue juga sama. Nah, hal yang sama gue lakuin juga sama kayak lu, bosen nggak kemana-mana. Iya. Tapi bedanya kalau Bapak kan nggak mungkin boring nggak mungkin diem-diem doang. Pasti ada something yang Bapak lakuin gitu loh. Ada. Gue minta report dari tim trader. Oke, tradingan kita yang ranging gimana? Tradingan ranging kita aman. Terus gue minta report lagi analis-analis yang ranging. Udah mulai nih bibit-bibitnya kelihatan. Udah mulai muncul ya? Udah mulai muncul kan, tahun lalu kita mulai gembar-gemborin soal kita ranging. bahas metode ranging. Bener. Ya kan? Nah ini bibit-bibitnya mulai kelihatan nih. Jadi gue ada lihat secercah harapan. Tinggal tunggu matang ya, tinggal tunggu matang baru indah banget nanti nih gitu loh. Itu aja cara gue membahagiakan diri. Kayaknya bukan itu doang deh Pak, ada lagi. Karena gini, seingat gua, Bapak kan trading mandiri juga, iya kan? Cuman trading mandirinya di pair favorit kayak di gold, yang sekarang udah enggak lagi. Sama satu nih, Nasdaq. Gold, GJ, Nasdaq. Oh ya, Gold, GJ, Nasdaq. Iya. Gold sama GJ-nya gue udah enggak. Sejak ada iSignal. Oke. Nasdaq-nya masih. Nah, kenapa Nasdaq-nya masih, Pak? Ya, itu doang ya pair yang paling selalu menarik untuk trading mandiri. Paling cocok sama karakter gue. Maksudnya karakter gue kan trend. Iya kan? Breakout. Nasdaq itu seakan-akan kayak marketnya tuh tren sepanjang tahun. Karena seranjing-ranjingin Nasdaq, tetap aja breakoutnya masuk. Sebentar. Mohon maaf Pak. Gue semenjak pakai iSignal, udah gak pernah ngeliat lagi beneran. Waduh, terakhir ngeliat Nasdaq gak tahu kapan dah. iSignal 2025 loh. Iya. Pertama kali gue pakai ya, udah gak pernah lihat lagi. Jadi lu ngomong apa gue juga kagak tahu. Satu kantor sih, kalau gue inget-inget, udah gak ada yang pernah ngomongin Nasdaq ya? Udah gak pernah. Pokoknya semenjak ada iSignal, udah gak pernah ngomongin Nasdaq. Nasdaq all time high terus. Berapa bulan ini Nasdaq all time high terus. Coba pinjam handphone gue. Pinjam handphone gue deh. Nasdaq. Pantes ngomongnya bergairah banget orang Nasdaq kayak all time high. Ya itu sih. Lihat Nasdaq. All time high terus. Dari kapan nih? Dari gila ya. Maret, April, Mei,
All time high terus. Gila. Lo tau dong kalau kondisi begini. Ya tau lah. Apalagi trennya ngelebihin 45 derajat gini. Itu kayak hampir 90 deh Pak. Enggak 90 dong. Hampir loh, ini lo udah bener tajam banget. 60. Ya 85 lah gitu. 70 lah, ada angkut semua deh. 77. Tawar-tawaran kita. Iya, di goldnya ranging, di sininya bisa naik all time high. Pada nggak ngeliatin sih. Ya nggak ngeliatin, bener nggak Asik tau ngeliatin. ini. Lu tau dong kayak kalau kondisi lagi naik. Semua tau lah, teman-teman konsultan semua tahu mesti ngapain. Betul. Dan kayaknya lu pasti tahu juga nih. Kondisi begini yang gue paling menanti-nanti adalah kondisi dia jatuh. Tahu. Dari dulu Bapak ngomong gitu. Dari dulu. Sukanya free fall. Iya kan, yang benar-benar terjun bebas. Iya. Sekarang lihat nih, kalau sampai dia jatuh ya, gue nggak tahu kapan jatuhnya, gue nggak peduli lagi. Kalau dia naik terus, gue tahu, kita semua tahu mesti ngapain. Iya kan? Tapi sekalinya jatuh, lu lihat sekarang. Ini pertama di sini dong, range-nya dong. Ini temu sini. Oke. Ketemu range pertama. Iya kan? Itu range pertama ya? Iya range pertama. Range pertama itu segitu. Iya, ini lumayan kan? Iya. Kalau sampai dia sekali turun nih. Lihat range kedua nih. Di sini nggak jelas nggak ada ranging lagi kan? Ini malah makin jauh lagi. Berarti range kedua di sini dong. Iya. Lihat tuh. Kalau dia sampai jebol gitu kan? Kalau udah Bapak ngomong pasti jebol ya Pak. Memang gua Trump. Kita terusin coba. Oke, maaf. Lanjut. Nih ada sini, yang ini kecil nih. Ya kan? Ada lagi nih. Udah berapa tuh? Mana gue peduli. Ya berapa juga. Pokoknya kalau jatuh juga gue nggak tahu sampai mana, kita ikut terus dong. Mau sampai dia sampai paling sini. Bawah juga. Sini ada lagi. Oh, lihat dong, masih cepet tangan gue narik garis. Ya iyalah. John Paul 77. Makanan sehari-hari nih. Makanan sehari-hari. Iya. Udah segini aja deh, satu layar udah habis nih. Gila tuh panjang bener. Dari 29 udah hampir 30 nih kan? Sampai 23. Kalau dia beneran jatuh sampai situ, panen. Kalau. Berapa persen Pak probabilitasnya Pak dia nyampe jatuh ke situ Pak? Mana gua tahu. Gua nggak salah nanya loh. Ini pertanyaan. Gue bercanda doang loh, ya ampun. Karena emang range-nya jauh-jauh tuh yang pertama. Iya. Terus gue ngeliatnya kan gara-gara selama ini cuma ngeliat gold. Lihat kayak gini kan udah kayak wah. Bener, tapi paling nggak di sini nih. Di sini bakal jadi paling berat nih untuk dijebol. Sini. Ini paling berat dijebol. Ya dong, lu lihat aja rangingnya rapet banget di situ kan? Ya. Nah, itu paling berat dijebol. Tapi nggak nyampe-nya, ini masih 2 sampai 26 ini. Dari 9 ke 26. Iya kan? Makanya gue juga sepanjang dia naik ya udah kita sama-sama tahu mesti ngapain. Semua konsultan tahu lah mesti ngapain. Kita ikutin. Tapi kan nggak berani terlalu banyak kan? Iya. Karena kita nggak tahu gitu kan mau sampai mana. Udah pas turun gue juga kapan ya jatuhnya ya? Gitu loh. Gue nungguin itu doang tuh. Kapan Pak jatuhnya Pak? Kalau gue tahu gue jual rumah, gue jual helikopter, gue jual apa semua gue jual ini. Kalau gue tahu. Ya. Excited, mohon maaf. Karena balik lagi, gue nggak pernah monitor, nggak pernah ngeliat. Gue baru lihat bisa kayak gitu marketnya. Satu-satunya pair nggak pernah boring untuk trading mandiri. Wah ini sih. Bentar, jadi bener-bener kepikiran ya mesti ngapain ya sebenarnya. Apa kepikiran ngapain lu? Tar dulu ya. Ini jangan setelah ini terus pada bilang, wah Nasdaq bikin dong di aplikasi TF, dikeluarin juga dong di aplikasi TF. Ya. Waduh. Itu udah pernah dijawab. Jadi tonton aja video yang lama, malas jawab lagi. Tapi emang pasti banyak sih yang ngomong kayak gitu sih. Nggak bisa. Apalagi kalau misalkan, ya balik lagi nggak bisa lah, tetap lah. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Yang bisa sebenarnya kalau emang mereka pengen coba, Ya kalau mau coba, gue nggak tahu ya ini pilihan masing-masing. Yang pasti Nasdaq ini high risk itu doang. Ya. Cuma yang namanya
kita nungguin jatuh, walaupun kita nggak tahu kapan, free fall tuh selalu lebih cepat dibanding harga naik. Ya kan, makanya gue selalu menanti tuh market lagi tren-trennya, tuh selalu gue demen tuh. Karena tinggal sekalinya jatuh, sabar gitu ya. Iyalah. Namanya itu free fall, jatuh bebas gitu, terjun bebas gitu kan. Kita nggak tahu terjunnya berapa dalam, tapi pasti kenceng kan gitu. Itu momen yang gue paling enggak, itu momen yang selalu gue entah kenapa selalu excited sama momen itu. Kenapa Pak? Sebenarnya kan sama aja naik turun juga pergerakannya. Bener, cuma balik lagi ya, kita manusia normal, ya kan? Siapa yang nggak suka sih untung cepet? Iya. Siapa yang nggak suka sih lu untung gede dalam waktu cepet? Nah itu aja. Iya benar sih. Semua suka. Kalau kayak gitu benar. Tapi kan momen itu jarang terjadi. Jadi sekalinya keluar ya kita kayak ketemu harta karun gitu ya maksudnya. Iya. Apalagi lu udah menanti-nanti banget kan. Lu udah gak ngeliatin Nasdaq. Tadi lu baru lihat lagi gimana rasanya. Itu kan itu aja. Wah. Iya kan? Nah gue setiap hari masih ngeliatin untuk gue trading mandiri. Jadi gue kayak udah penantian banget nih. Pas lagi naiknya oke gue ikutin. Tapi kan kayak kapan sih turunnya nih? Dari 2 bulan lalu gue udah all time high lagi nih. Itu tau kan? Penantiannya berarti lama juga ya sebenarnya. Tapi makin naik gue makin gregetan jadi. Makin dia all time high, makin gue gregetan. Apalagi makin miring kan tadi sudutnya. Tajam banget sebenarnya naik itu. Iya. Coba gue telepon Donald Trump dulu ya. Suruh turun nih marketnya. Iya. Siapa gue? Ya kan balik lagi lah kalau misalnya emang gold lagi lesu ya pasti kan nyari something yang emang kayak mesti bisa ngapain ya market sekarang kayak gini ya ketemu jawabannya. Gue juga langsung ketemu jawabannya. Enggak juga. Kalau lu ngomong begitu sekarang gini ya, kita ngomong dari sisi jangan selalu berpikiran yang ini lagi lesu terus gue mesti kemana ya, ini lagi lesu gue mesti kemana ya, itu pikiran orang pada umumnya gitu kan. Contoh banyak orang tuh orang yang model-model akhirnya FOMO, gampang banget ke bawah sama hype-nya, gampang ke bawah sama arus, akhirnya jadi korban-korban. Karena kan jalan pikirannya selalu begitu. Misalkan orang forex, forexnya lagi nggak asik nih. Iya, gitu kan? Iya, benar. Forexnya lagi pelan atau dapat signalnya lagi loss dulu. Apa yang opportunity di mana yang bagus ya? Pindah ke kripto. Kriptonya lagi lesu nih, pindah ke saham. Nanti saham lagi gimana? Pindah lagi, gua nggak tahu kemana. Mungkin ke binary gitu kan? Iya. Tapi selalu kayak orang-orang oportunis banget gitu loh. Ya karena maaf ya Pak ya, itu menurut gue manusiawi gitu loh. Karena kayak kesannya nyari sensasi, nyari seru. Itu jadi masalah. Lu nyari sensasi, gitu kan? Iya sih, sebenarnya itu masalah gede sih itu. Betul. Lu lupa masing-masing tempat nih ada posnya sendiri-sendiri, ada perlakuannya sendiri-sendiri, gitu kan? Kita karakternya mana? Kalau lu memang mau trading itu berbisnis loh. Ya kan? Lu mau bisnis di pasar gold kayak di forex kayak. Kan di saham gue nggak tahu bisa apa nggak dipakai untuk trading, tapi setahu gue ada kayak model Hengki Adinata trading setahu gue tuh. Ya benar. Dia trading buktinya bisa. Kripto juga banyak yang trading. Banyak banget. Artinya saat kita udah ngomong ini trading, ini adalah bisnis. Ya dong, lu jangan perlakuannya kayak orang invest, beda. Tapi kalau lu ngomong invest, jangan perlakuannya kayak orang bisnis. Dua-duanya beda nih. Beda perlakuan. Beda perlakuan, beda teknik, beda mental juga semuanya. Betul. Beda. Oke. Dan kalau kita udah ngomong bisnis apapun ada masa lesunya. Jangan bisnis ini lagi lesu pindah bisnis ini, bisnis ini lagi lesu pindah bisnis ini, lagi lesu pindah bisnis ini. Akhirnya kita nggak punya expertise. Kita nggak tahu gimana kita mesti bersikap, gitu kan? Gimana kita mesti ngambil keputusan, gimana kita mesti menanggapi kondisi market yang seperti ini. Itu problemnya. Oke, ngerti. Sekarang kita ngomong bisnis deh di luar trading. Emang bisnis properti nggak ada lesunya? Ada, itu ada ada masa-masanya malah itu. Betul, lu bisnis makanan, bisnis minuman, bisnis apapun, semua ada masa lesunya. Lu bisnis entertainment juga sama. Gitu kan? Tapi kan kalau semakin itu yang kita gelutin, kita semakin tahu dalam kondisi market lagi quiet, lagi lesu kayak begini,
Apa sih yang kita bisa lakuin? Kita mesti ngapain juga. Ya, dan nextnya cara kita menanggulanginya, menyikapinya gimana nih? Anticipate-nya gimana sebelum kondisi ini terjadi? Iya kan, berarti kan kita nggak boleh taruh risk terlalu besar. Akhirnya kan begitu, dari situ orang belajar kan. Perlu bertahan, betul. Ya kan? Nggak boleh terlalu agresif. Betul, sementara kalau orang yang model oportunis tadi, dia, oh ini lagi lesu pindah sini, ini lagi lesu pindah sini, ini lagi lesu pindah sini, ini lagi lesu pindah sini. Itu karakternya maunya apa ya? Maunya untung besar terus. Akhirnya dalam kondisi tiba-tiba apapun yang dia lagi cemplungin, apapun yang dia lagi gelutin, tiba-tiba crash. Dia nggak siap sama kondisi itu. Gitu loh. Sebenarnya kayak lingkaran setan juga ya, karena dia nggak siap ke kondisi lagi crash. Balik lagi tuh, dia pasti coba yang lain. Ya, crash, dia coba yang lain lagi. Ya kalau crash nggak hilang semua. Kalau crash hilang semua udah nggak bisa coba yang lain. Karena dari awal nggak belajar cara mengantisipasi. Gitu. Nggak mempelajari benar-benar cycle dari bisnis itu gimana, akhirnya kita nggak tahu dalam kondisi terburuk dalam bisnis yang kita gelutin ini, kita mesti ngapain. Gitu kan? Ujung-ujungnya jawabannya cuma soal risk. Gimana kita memanage risiko kita dalam satu bisnis, udah itu aja. Nggak ada bisnis yang naik terus, meroket terus, tuh nggak ada. Ya kalau misalkan emang kita lagi nge-crash, bisnisnya nge-crash, kalau kita nggak atur resikonya mah, wah kayak Bapak bilang tadi bisa sampai drop, bisa sampai minus, bangkrut dan lain sebagainya. Jadi gila iya. Itu loh. Jadi contoh lu bilang, di saham lagi crash, iya perlakuan gue bukan invest, bukan trading. Jadi gue nggak stres. Gitu kan. Masuk lebih ke nabung ya sebenarnya ya. Karena gue nabung. Dari awal udah mindset gue nabung. Gitu. Ya nabung dapat dividen lebih gede daripada bunga bank, gue udah happy. Daripada beli motor terus ya? Gak usah dibahas dong. Itu gak nabung. Itu hobi. Itu depresiasi. Iya cuma gini loh. Maksud gue, rese nih orang. Cuma kan kalau kita udah nentuin di bidang apa kita mau ngapain, di bidang apa kita ngapain, di bidang apa kita ngapain, ya udah nggak ada yang perlu dibawa stres. Kalau ada satu bidang, oh ini bisnis, ya udah bisnis. Kalau udah bisnis ada masanya kenceng banget, ada masanya lesu, gitu kan. Bisnis apapun semua soal memanage resiko. Benar. Apapun bisnisnya. Berarti ya kalau misalkan sekarang ada Pak bisnis yang lagi mantep banget nih sekarang nih. Apa tuh? Pokemon. Ya, satu lagi ketularan. Tapi beneran. Gue bukannya beli atau apa, enggak. Cuma denger dari anak atas. Salahin Leo, Asun, Adi dan lain sebagainya lah tuh. Pada suka main Pokemon. Iya, boleh nggak itu nggak kita bahas juga? Sekarang lu bayangin nggak? Gue naik Harley gitu kan, wah oh nyetir rugi dong Harley dong. Iya. Turun-turun gue ngomongin, Pokemon lu gimana? Udah bertelur belum Pokemon tuh? Aduh, nggak asik banget. Jadi gue sih nggak mungkin lah gue ngomongin Pokemon. Tuh Adi nih, gara-gara Adi nih. Adi, Asun, Leo tuh sama aja tuh. Nanti Harley-nya jual aja di sana. Harley jual. Aduh, ya udah clear. Kalau begitu kita beli kartu Pokemon bareng, Pak. Hah? Enggak, canda. It's okay. It's now or never and change your life. Bye.